Saat polisi menanyakan apakah Syahrizal ini menyesal, dia malah menjawab, "Saya sudah lega sekarang karena orang yang saya cinta ini sudah aman," katanya teman-teman. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro. Teman-teman, kali ini aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kejadian yang sangat menggemparkan terjadi di Probolinggo, di mana ada seorang perempuan muda yang harus kehilangan nyawanya di tangan suami siri yang baru saja menikahinya. Dan yang mengejutkan di sini, pria ini bahkan mengatakan bahwa dia sudah lega dengan melakukan hal ini karena dia sangat mencintai istrinya. Dan dia juga sangat berharap bisa seperti Romeo dan Juliet, yaitu sehidup dan semati. Lantas bagaimana kisah sebenarnya? Yuk kita bahas. Syahrizal, yaitu seorang pria berasal dari Riau. Dia berusia 28 tahun. 2 tahun yang lalu, dia mengenal seorang wanita yang bernama Nurul Fadilah, berusia 25 tahun, lewat media sosial yaitu Facebook. Karena merasa cocok, keduanya pun akhirnya memasuki jenjang yang lebih serius, yaitu pertunangan. Dan informasinya, sudah sebanyak 2 kali Nurul ini datang ke Riau, dan mereka pun merencanakan pernikahan. Nah, karena pandemi, pernikahan mereka yang secara sah tertunda nih teman-teman. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah siri pada April 2020 yang lalu. Dan kemudian biduk rumah tangga mereka pun dimulai. Nah, setelah menikah, mereka ini tinggal di kediaman orang tua Nurul, yaitu di Jalan Kiai Sekar 257, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo. Ternyata setelah menikah, terungkaplah sifat asli dari Syahrizal yang menyebabkan banyak sekali perselisihan dan juga percekcokan. Sifat kasar dari Syahrizal membuat keluarga besar Nurul ini marah teman-teman. Bahkan infonya dari keluarga Nurul, suami sirinya itu tidak bekerja. Dia bahkan hanya bersantai di rumah saat sang istri yaitu Nurul ini pergi bekerja. Bahkan Nurul sampai membelikan sebuah motor untuk suaminya, yaitu Yamaha Vision. Hingga di tanggal 13 Januari 2020, setelah bertengkar hebat dengan pihak keluarga, Syahrizal pun pergi dari rumah orang tua istri sirinya itu. Dan di saat bersamaan, pihak keluarga menyatakan mereka akan membatalkan pernikahan siri atas Nurul dan Syahrizal. Saat itu Syahrizal ini pergi ke Jakarta ya teman-teman. Nah, dia pun mencoba untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan di sana ya, karena musim pandemi seperti ini memang sulit ya mencari pekerjaan. Nah, dengan alasan bahwa dia ini sangat mencintai Nurul dan dia tidak bisa jauh dari Nurul, 3 hari kemudian akhirnya dia pun kembali lagi ke Probolinggo. Tapi dia tidak ke rumah orang tua Nurul, melainkan dia menyewa sebuah kamar kos di Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Tisnonegaran. Nah, selama dia tinggal di kos, istrinya ini sering banget datengin dia untuk mengantar makanan, antar pakaian-pakaian bersih, dan mereka pun juga sering jalan berdua. Nah, ternyata saat di kos itu, Nurul ini sempat nih beberapa kali menyampaikan ke Syahrizal bahwa, "Bang, pulang aja ya ke Riau, nggak usah di sini," gitu kan. Nah, mendengar hal itu, Syahrizal ini langsung merasa aneh dan juga tersinggung gitu loh. Hingga suatu hari, di hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Syahrizal ini emosinya itu langsung memuncak banget saat dia tahu katanya ya kalau keluarganya Nurul itu sampai meminta bantuan dukun agar Syahrizal ini tidak kerasan gitu ya di Probolinggo dan segera pergi dari Probolinggo. Dan dia pun melihat ada chat WhatsApp ya antara Nurul dengan lelaki lain. Tapi tidak ada informasi ya apakah itu sebuah chat mesra ataukah bagaimana. Intinya di situ Syahrizal ini udah cemburu buta aja. Dan teman-teman, inilah kronologinya.
Saat itu Sahrizal ini yang memang orangnya ini ya tipikalnya mudah banget terpancing emosi, dia pun langsung seketika gelap mata. Dia langsung memukul kepalanya Nurul dan mencekik sampai akhirnya Nurul ini tidak bernafas lagi. Nah, melihat orang yang dia cintai ini sudah tidak bernyawa, dia pun akhirnya mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Karena ya dia berharap bisa seperti Romeo dan Juliet yang sehidup semati. Daripada Nurul ini dimiliki orang lain, dia berpikir lebih baik Nurul ini tidak dimiliki oleh siapapun sekalian gitu katanya. Nah, langsung dia mencoba nih untuk menghilangkan nyawanya sendiri ya tadi dengan menyemprotkan racun nyamuk ke mulutnya nih teman-teman, tapi nggak berhasil dan bahkan tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian dia mencoba mengambil kabel charger HP nih untuk menggantung lehernya, tapi lagi-lagi gagal ya teman. Iyalah charger HP lo nggak kuat gitu loh. Nah, dua cara yang dia gunakan itu tidak berhasil ya untuk menghilangkan nyawanya. Dia pun langsung keluar dari kos-kosannya, mengendarai motor dan langsung menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dan kemudian Sahrizal ini pun terjerat pasal 338 KUHP, yaitu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan kemudian polisi akhirnya langsung memberikan informasi kepada keluarga Nurul atas kondisinya Nurul. Di situ keluarganya ini sangat terkejut dan kemudian menangis jadi-jadinya, dan tentu saja ya keluarganya ini sangat marah gitu loh atas tindakan keji yang sudah dilakukan Sahrizal. Yang anehnya di sini nih teman-teman, saat polisi menanyakan apakah Sahrizal ini menyesal, dia malah menjawab, saya sudah lega sekarang karena orang yang saya cintai ini sudah aman katanya teman-teman, dan tidak akan pernah lagi bisa dimiliki oleh orang lain. Sebenarnya aku juga ingin pergi nih bersama Nurul katanya ya, agar bisa sehidup semati, tapi nggak bisa. Jadi ya udahlah, biar aja aku di penjara nggak masalah. Oh my god, dia berkata seperti itu nih. Gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Semoga almarhumah Nurul Fadilah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Dan sekali lagi pesanku teman-teman, ingat selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.